Nah itu kan cc-nya lebih besar. Ya. Sama nggak? Diesel itu nggak tahu gimana Om ya, diesel itu pasti lebih irit sih Om. Gitu karena ya? kan cara pembakaran. Walaupun secara cc lebih besar ya? Iya, karena kan kalau cara kerja mesin bensin sama diesel itu beda ya. Nah jadi yang gua rasain, anggaplah budget mahasiswa waktu itu ya, Iya, iya. 100.000 di bensin sama 100.000 di diesel, jarak tempuhnya beda Om. Gitu sih kalau gua rasain. Sampai Even yang gua Innovanya Matic loh Om. Venturer nih transmisinya agak keras. Ya, memang benar sih Om. Dibanding Innova sebelum ini kan serinya GD ya. Kalau yang sebelumnya KD itu transmisinya itu memang terkenal lebih bandel di KD series Innova yang lama. Kenapa pilihan sistem pengeremannya? Oke. Nah dia kan tromol ya? Tromol belakangnya. Tromol ya. Kalau komentar lo, apakah itu masuk kategori kelemahannya si Venturer gitu loh? Mungkin kalau bisa gue jawab dari agak sedikit menyinggung sejarah nih Om ya. Iya, Agak iya, menyinggung iya. sedikit. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus Channel Cek satu. Cek satu. Oke, sudah. Cek 1 2. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Teman-teman, di ngobrol otomotif kali ini, di belakang gue udah ada mobil kece banget, warna kuning, kinyis Venturer 2019. Nah, untuk detail spesifikasinya nanti gue akan tanya langsung sama ownernya dengan Om Rangga. Apa kabar Om? Siap. Alhamdulillah. Baik ya? Wah, mantap. Thank you banget Om, udah ngeluangin waktu. Siap. Pulang kerja capek, malam-malam gua todong, akhirnya mau juga nyempetin. Siap. Sorry diganggu waktu, Ya, lu harus aman. istirahat nih kan? Aman. Istri di rumah aman ya? Aman, Oh, aman alhamdulillah. juga. Istrinya Om Rangga, mohon maaf dipinjam dulu. Kita ngonten, mau sharing otomotif. Siap. Nah Om, teman-teman mungkin, waduh, ini Denkus Channel, biasa gua nonton rekomendasi agak berisik Om. Kita syuting daerah Panduraya Om Ya, Bogor. Panduraya, pinggir jalan, teman-teman kalau agak keganggu suara-suara motor mobil harap maklum nih. Nih Denkus Channel Om, lo biasa mobil bekas harga di bawah 50 juta, harga di bawah 100 juta. Kenapa mobil setengah M yang direview nih? Nah, kan. Jadi openingnya gua singgung dulu masalah itu. Jadi teman-teman, Om Rangga ini kenapa gua mau ngajakin Om Rangga untuk konten, karena beliau ini juga pecinta otomotif. Jadi nggak hanya dari tahun yang termuda, Om Rangga juga dia sejarah menggunakan mobilnya dari mobil tua dulu ya Om ya. Tahun 90-an Om ya. 97 ya. Nah kayak gitu. Jadi bertahap. Jadi biar sharing juga. Lo boleh sharing nggak dari kita sekarang sedikit ngebahas tentang mobil yang ada di belakang kita nih yang kinyis-kinyis nih. Siap. Gimana Om? Jadi yang di belakang kita ini adalah Toyota Innova Venturer diesel Matic tahun 2019. Aslinya ini mobil warnanya putih. Aslinya putih, gua repaint ke warna kuning. Basic kuningnya itu kuningnya Honda Spoon, tapi gua kasih lebih gelap sedikit. Jadi kalau malam agak gelap, itu kelihatannya orange, tapi kalau siang baru kelihatan kuningnya banget. Gitu ya. Nah, Oke. di sini sih gua nggak terlalu banyak ngerubah gimana-gimana, cuman paling modif harian yang sekiranya fungsional, tetap bisa dipakai sama keluarga, bisa dipakai nongkrong. Lebih ke hari-hari sih sebenarnya. Di sini sih Modif harian ya Om ya? modif harian. Oke. Nah, modif harian ini tuh pastilah di sektor kaki-kaki kita ada perubahan, bahan velg, kaki-kaki, mesin ada. Nah, kalau di interior sendiri malah gue nggak apa-ngapain, cuman ganti head unit aja Om. Gitu ya. Ya, karena gue nggak suka audio. Buat gue
audio 500.000 sama 5 juta sama Om. kuping gua rada bego. Gitu. Kuping gua rada bego. Jadi gua nggak suka audio, gua lebih ke head unit supaya fiturnya aja sih gitu. Karena kan sekarang head unit buat tampilin maps atau apa kayak gitu lebih kepake ya kalau kayak gitu. Gitu sih. Lalu ngomong-ngomong head unit, gua dengar ya dari perbincangan di media sosial. Suara motor teman-teman. Jadi perbincangan di media sosial online ya, entah YouTube, Google atau artikel yang ngebahas tentang Venturer nih. Ya katanya juga head unitnya termasuk kalau ngomongin kelebihan dan kelemahan Venturer ini salah satunya ada di head unit. Lu setuju gak sih? Setuju banget karena head unit Venturer itu bener-bener standar banget untuk kelas mobil di harga anggaplah 400 jutaan atau 500 jutaan. Ya. Kita dapat head unit OM-nya tuh biasa banget gitu. Dia aja ya. Dia cuman bisa mirror link, ya keunggulannya paling cuman mirror link aja, sisanya Bluetooth, radio standar, nggak ada gimana-gimana. Nah, improvementnya dia itu di tahun 2002 ke sini. 2021, 2022 baru dia udah bisa Apple CarPlay, Android Auto gitu. Cuman even itu tetap masih pakai wireless gitu. Cuman untuk di tahun ini biasa banget, makanya wajib banget diganti. Wajib banget gitu. Oke. Terus ini gue yang sok-sok ini ya kayak nanya si kelemahannya Venturer. Setahu gue yang gue dengar orang banyak omongin gitu. Selain head unit, dia kan ini Venturer, gila harganya hampir setengah M Om. Iya nggak sih? Nah, yang gue nggak ngerti ya. Insinyurnya yang di sana tuh udah memikirkan, tapi kenapa pilihan sistem pengeremannya? Oke. Nah dia kan tromol ya? Tromol belakangnya. Tromol ya. Kalau komentar lo, apakah itu masuk kategori kelemahannya si Venturer gitu loh? Mungkin kalau bisa gue jawab dari agak sedikit menyinggung sejarah ya Om ya. Agak menyinggung sedikit sejarah. Gimana menurut lo? Ini kan Innova ya. Basicnya Innova itu adalah Kijang yang kita tahu di Indonesia gitu kan. Kijang dari dulu pertama keluar Kijang Buaya tuh tahun 2000 8 berapa ya? 81, 82. 80-an lah ya. Dari dulu basicnya tuh dia belakang remnya pasti tromol. Nah, baru di sekitar 90-an yang gua tahu depan lah mulai ada disc brake gitu kan. Nah, jadi basicnya mungkin karena mengingat sejarah nih si Kijang itu memang standarnya ya udah dikasih tromol aja, even harganya udah nyangkup ke angka setengah M. Nah, barulah mungkin di Innova yang generasi terbaru yang Zenix, barulah dia dikasih disc brake belakangnya kan. Karena kenapa? Dia juga kan udah teknologi banget, hybrid. Dan dia udah jadi penggerak roda depan juga kan sekarang. Kalau ini kan masih penggerak belakang nih, masih gardan. Mungkin salah satunya itu kali ya alasannya Toyota. Kasih tromol jadi sejarahnya biar sama terus gitu. Maksudnya. Mungkin begitu. Tapi kalau secara fungsi yang gua rasain bicara mesin standar masih cukup sih Om. Masih cukup dan ya buat gua atas pengalaman gua pakai Kijang udah beberapa kali, rem tromol itu lebih enak dan lebih awet, murah juga. Gitu. Iya, karena beda. Kenapa? Katanya ada juga yang bilang justru tromol ini kenapa gua agak sedikit komplain lah begitu ya. Itu kalau misalnya kondisinya agak sering ngerem, entah dalam kondisi macet yang nggak terlalu sehingga gas rem banyak menggunakan nginjek rem, kadang suka agak keras katanya. Gue sih alhamdulillahnya belum pernah sampai ke situ sih. Gitu ya? Cuman paling yang pernah gue rasain tentang masalah tromol adalah pada saat lu parkir turunan atau nanjak gitu ya, dan lu parkirnya lama gitu, kadang dia suka ngiket ngunci. Nah itu kalau ngunci begitu lu harus dijedakin dikit mesinnya, dimajuin supaya dia drag gitu loh kasarnya. Itu doang sih. Tapi kalau selain dari itu buat gua tromol tuh nggak masalah banget Om. Kenapa? Karena masih cukup, murah, awet buat gua sih gitu. Buat gua yang gua rasain. Cuman gua nggak tahu juga kalau misalnya nanti gua ada rezeki bisa beli mobil yang belakangnya ada disc brake, ya mungkin gua akan berubah pikiran gitu ya. Cuma karena belum ini nih gitu kasar. Oke. Terus kelemahan lagi nih Om. Gimana komentar lo? Venturer nih
transmisinya agak keras. Ya, memang benar sih Om. Dibanding Innova sebelum ini kan serinya GD ya. Kalau yang sebelumnya KD itu transmisinya itu memang terkenal lebih bandel di KD series Innova yang lama. Untuk bicara diesel ya. Karena kenapa? Innova KD itu transmisinya tuh terkenal bandel karena dia basicnya adalah transmisinya Toyota Supra Jepang. Nah, bedanya Toyota Supra itu 6 speed, dia 4 speed gitu. Tapi basicnya itu makanya dia kuat. Nah, di GD series memang transmisinya lebih smooth, lebih enak, tapi nggak sebandel yang lama. Yang gua tahu sih begitu, karena pada saat ditimpa HP tertentu, tenaga mesinnya kita upgrade, kena HP tertentu, dia nggak sebandel yang KD lama gitu, yang Innova yang lama gitu. Itu sih yang gue denger. Tapi kalau misalnya bicara remote segala macem, kalau sekarang kan teknologi diesel udah banyak ya, bengkel-bengkel diesel yang oprek segala macem, bisa diakalin Om. Kayak gitu. Tapi kalau sejauh ini lo pakai ngerasa keras banget dan keganggu nggak sih? So far masih oke lah ya. Masih aman sih Om. Masih aman untuk apalagi gue sebenarnya rada jarang pakai mobil buat hari-hari gitu. Oh gitu ya? Gue hari-hari naik motor Om. Gue hari-hari naik motor. Irit Om. Gitu ya? Irit. Iya. Paling kalau weekend sama keluarga ya, paling begitu. Terus dan ya kalau touring udah pasti pakai ini. Cuman hari-hari gue naik motor dan jadi buat gue sih gue nggak terlalu ngerasa ada masalah ya gitu. Sejauh ini sih gitu ya. Nggak tahu apa belum deh, tapi mudah-mudahan tidak gitu ya. Tapi lo ini dari 2019 ya? Dari baru nih berarti ya? Alhamdulillah beli dari baru. Kalau boleh tahu nih, dari 2019 sampai sekarang, kendala yang lo rasain apa? Maksudnya dari sisi transmisi, apa sih kendalanya? Apa nggak ada kendala, hanya tune up doang? Buat gue nggak ada sih Om. Buat gue nggak ada ya, karena ya apa karena mungkin gue jarang pakai juga gitu kali Om ya. Cuman buat gue sih, tapi sejauh ini mobil paling jauh udah ke timur, paling jauh itu ke Malang. Ke barat paling jauh itu ke Palembang, ini mobil touring TKCI kemarin. Oh, touring TKCI ya? Touring TKCI. Nah, Oke. sejauh itu nggak pernah ada masalah sih Om. Segitu bawanya kasarnya rada ngebut gitu. Oke. Tapi alhamdulillah sih belum pernah ada Gaspolnya masalah. berapa biasa Om? Ya karena tol terus kan. Iya, Tol iya. terus. Anak 200. istri pada tidur. Anak istri pada tidur, kita gas aja Om, Gas biar aja cepet. udah. Biar cepet. Ini enaknya di kecepatan berapa Om? Masih oke gitu? Kalau bicara mesin standar tanpa ada upgrade apapun, rasanya Innova diesel GD series di 12-14 masih enak Om. 120-140 itu masih enak. Standaran ya. Bicara standar. Tapi kalau misalnya bicara udah di upgrade sampai 18 juga asal masih berani mah nggak apa-apa. Cuman mengingat rem gua standar, gua rada jaga-jaga juga. Ya, apalagi belum mampu ngupdate remnya Om, mahal. Gitu. Nah, jadi yang udah di-upgrade apa kalau ini? Om, di sektor mesin, gua lebih ke sektor mesin sih. Sektor mesin gua udah stage 2 lah bahasanya. Gua workshopnya di Elika di Sunter. Itu gua naikin turbonya, gua masih standar, cuman piping intake, exhaust sama filter udara gitu-gitulah udah rubah gitu kasarnya. Jadi terakhir sih ini di HP. Nah, itu yang tadi lu bilang apa? Piping intake-nya, piping intercoolernya ganti lebih gede, filter udara, terus sama remap sih paling gitu. Remap, ya? Soalnya itu performanya jadi supaya lebih lumayan banget Om, lagi ya? lumayan ngangkat banget karena standar dia itu HP-nya kan 148. Dengan gua melakukan hal-hal yang tadi gua sebut, sekarang tuh udah terakhir di dyno itu udah 205. Gokil ya? Lumayan. 148 ke 205 horsepower-nya gitu sih. Lumayan banget naik segitu karena diesel itu sekarang kalau mau bikin kenceng gampang Om. Iya ya. Gampang, beda sama diesel zaman dulu gitu. Benar-benar. Ya, asal tahu bengkel yang bener, tahu kita mau ngapain, yang tadi gue sebutin kurang lebih bisa jadi Om gitu kasarnya. Nah, tadi rekomendasi bengkel untuk permesinan di mana Om? Kalau gua sih mobil ini gua bawa ke Elika Performance, itu adanya di Bursa Otomotif Sunter. Sunter ya? Bursa Otomotif itu Sunter ada Instagram ya? sama Kodavin ada Instagramnya. Kodavin, halo Kodavin. Kita cantumin Instagramnya apa? Elika Performance. Elika Performance. Jadi lu bisa kepoin, follow, dan lu bisa samperin Kodavin ya? Kodavin untuk lakukan upgrade mesin. Nah,
Terus belanja di dia juga bisa. belanja di dia Belanja bisa di juga. juga bisa. Nanti main-main deh ke Kodavin. Jadi itu dari sektor mesin. Kaki-kaki apa yang lo rubah, Om? Kaki-kaki, nah ini juga salah satu kekurangan Innova ya Om ya. Nah. Maksud gua, tapi kita kenal Innova itu kan mobil keluarga, Yeah. bisa menampung banyak orang, otomatis dia tinggi. Nah, salah satu yang bikin Innova kurang enak itu adalah limbung kalau buat gua, kalau posisi standar ya. Masa iya sih? Limbung Om, jadi kalau Posisi standar. posisi kenceng nyalip tuh kadang bisa goyang-goyang gitu pantatnya gitu Om. Nah akhirnya karena gue menemukan masalah itu akhirnya ya standar modifikasi anak Iya, anak modif lah gitu kasarnya, mobil iya. tuh pasti dipendekin gitu Iya. kan. Nah dipendekin itu kebenaran gue di sini pakai coilover Tain coilover dari merek Tain yang tipe Street Advanced gitu, dipendekin. Nah maksimumnya si coilover untuk Innova tuh segini, udah nggak bisa lebih pendek lagi karena dia ada sasis kan belakangnya, mentok sama gardan nanti. Itu sih paling ngakalinnya. Oke. Terus itu di mana tuh rekomendasinya kaki-kaki kalau yang lo ngerjain ini? Gua sih ini di Kodavin bisa juga. Kodavin, bisa oke. juga, dia jual juga. Cuman Iya, waktu iya, itu iya. gua ini belinya di apa namanya? Tempat lain ya. Tempat lain di Asko Motorsport. Asko Asko Motorsport, Motorsport itu di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke. Ya, oh itu yang sektor kaki-kaki ya. Ya. Kalau dari ban sendiri lu ganti ya? Lebih lebar lagi nih ya? Ban velg ganti lebih lebar dari standarnya Lebih ya. lebar ya. Bannya Oke. pakai Bridgestone Potenza RE 003. Itu ukuran 235 50 18. Velgnya sendiri gue pakai Folk Race TE37 yang Saga. Speknya 9,5 rata, ET-nya 30. Oke. Tampilannya kalau kelihatan secara estetik di luarnya kece sih, keren ya. Nah terus Om, kalau ngomongin Venturer adalah mobil gue di kantor kalau gue dijemput dinas. Ini paling nyaman banget. Khususnya kalau dinas ke Medan. Iya. Gue kalau di Medan sama yang di kantor dijemputnya sama mobil ini. Jadi kalau ngomongin interior Venturer, kalau gue pribadi ya, mobil yang paling nyaman Om, ya kan? Nah, kalau gua ngomong kayak gitu berarti orang bisa menilai kan, oh berarti nih orang belum pernah nyobain Alphard kali. Oh. Alphard lebih nyaman dah. Mungkin ada yang menilai ya, tapi memang kenyataannya betul juga Om. Jadi gua paling mewah mobil interior yang pernah gua masukin mobil ini sih. Karena gua ngerasa udah kayak kabin pesawat, nyaman banget, ya nggak kedap dan lain sebagainya. Kalau lo sendiri ngomongin interior mobil lo ini yang lo tadi bilang nggak ada yang lo apa-apain ya, nggak Ada upgrade standar, ya. Jadi masih standaran. Standar, Ya. standar. Karena memang kalau standar juga udah nyaman sih ya. Oh ya terus paling lo pakai Oh iya, pakai roof rack ya. roof rack. Jadi ini pasang roof rack dari Thule crossbar. Ini jaga-jaga aja kalau harus mudik. Padahal kampungnya juga di Bogor juga. Gak kemana-mana, ini mah jaga-jaga aja. Oh, gitu ya. Ya, Siapa tahu lebih ke kemana gitu. gaya sih, lebih ke gaya-gayaan aja gitu. Tapi kece sih, dia pemanis juga. Itu aja paling Om ya, yang lo lakukan. Udah itu aja sih paling Perubahan. Oh sama satu lagi, Ah. Innova itu terkenal lampunya sedikit nggak terang ya. Jadi di sektor lampu juga gua ada perubahan sedikit. Gue ganti proyektornya, gue ganti dan tambah proyektornya supaya bisa lebih terang lagi gitu sih intinya. Itu di Shine Auto di Mega Glodok Mayoran. Mega Glodok. Ya. Oh itu rekomen tuh lampu-lampu. Rekomen banget, gue selalu ngerjain di dia. Hah? Hasilnya nggak pernah gagal. Hah? Ya ada harga, ada kualitas sih Om ya. Gitu Cuman ya. maksudnya selama ini sih Recommended? nggak pernah recommended banget. Rico. Ada Instagram ya? Ada Shine Auto, Rico. Apa? Shine Auto. Shine Auto, Om Riko. Halo Om Nah. Riko. Nah ini teman-teman yang mau upgrade perlampuan ya. Ya perlampuan. Perlampuan duniawi kalau kata Om Gofar Hilman Ya. ya kan. Perlampuan di Om Riko, Instagramnya gue cantumin. Shine Auto. Oke Om. Terus gini Om, gue mau ngomong apa jadi lupa gue tadi tuh. Nah, ngomong-ngomong spek dan kelebihan dan kekurangan dari A sampai Z yang tadi lu udah bilang ke gue. Kalau sekarang kita compare dengan mobil lain. Siap. Apakah lu tidak memperhitungkan dari secara budget nih gue ngeluarin hampir setengah M untuk membeli mobil ini gitu ya. Dengan kelebihan dan kekurangan yang udah lu ketahui gitu Om ya. Nah, kan ada mobil kayak katakanlah satu mobil
kayak Fortuner. Nah, ibaratnya gua nggak tahu ya itu apple to apple apa enggak kalau di ini. Enggak sih sebenarnya. Iya ya. Beda. Tapi kalau ngomongin apple to apple, oke, misalnya nggak apple to apple. Tapi kalau secara harga mungkin beti Om ya. Beda puluhan juta ya nggak sih? Apa jauh? Ratusan. Ratusan ya? Kalau apa Fortuner ya? Kalau Fortuner ya? Iya, ratusan. Nah lu nggak ada mau ke situ nambah cepet deh. Sebenarnya gini sih ya, kalau ada temen gue pakai Fortuner VRZ tahun 2018 itu sama aja ya. Iya, iya. Bodinya sama-sama aja. Gue pernah coba Om. Kebenaran Fortuner itu kan sama dia mesinnya sama basicnya Om, 2GD FTV kan sama serinya. Yang gue rasain di Fortuner itu satu, dia dalam kabinnya itu malah kalau menurut gue lebih kecil daripada Innova kalau menurut gue. Apalagi kalau lu bicara duduk di belakang ya. Kalau bicara duduk depan sih ya pasti enakan yang lebih mahal lah kasarnya gitu ya. Cuman maksudnya kalau lu bicara bawa keluarga penumpang di belakang itu yang gua rasain lebih sempit dibanding di depan gitu. Kalau yang gua rasain itu satu. Kedua, ya memang kalau secara penampilan performance Fortuner pasti lebih gagah ya Om ya. Ya gagah itu kan lu bayar dengan lebih mahal gitu kasarnya kan. Tapi isian dalamnya Fortuner dan Innova menurut gua sama gitu. Isian mesin, bicara mesin ya. Karena kalau misalnya gua lebih mikir gue memposisikan diri gue di posisi yang seharusnya lah gitu kasarnya. Jadi supaya lebih bermanfaat juga, jadi akhirnya gue putusin milih Innova gitu. Ditambah jadi, Fortuner juga lebih mahal juga kan maksudnya. Oke. Karena lu mentingkan keluarga juga ya, pasti keluarga lu. Serius Om, boleh cek kalau misal orang yang pakai Innova atau Fortuner duduk di belakang pasti enakan Innova. Nah, ngomong-ngomong duduk di belakang, jadi gue pernah bukan mobil gue ya, mobil bos gue Om. Dari Jakarta mau ke Puncak. Gua kebagian duduk paling belakang. Seat ketiga? Astagfirullahaladzim. Anjir, gua bilang. Iya. Mentok kepala. Mentok kepala. Ya kan? Iya. Sorry ya pecinta Fortuner, Bu. Kita hanya ngobrol-ngobrol aja ya kan. Iya. Hanya meng-compare aja. Tapi bener, kalau lo ngomong itu clear, emang gua rasain. Kebetulan emang gua udah rasain. Bener. Sempit parah. Iya. Parah untuk gua ya kurang lebih 178. Waduh. Kaki lo juga pasti ngegantung kan Om ya. Iya, kalau nggak salah begini ya, agak begini sih. Iya, pasti. Dan itu, aduh, asli gua pengen buru-buru nyampe. Memang Fortuner itu gagah, gue akuin lah, dia gagah, performance banget gitu ya. Cuman kalau bicara duduk di belakang dan isian full basicnya standar itu mobil, mesin segala macem, lu beli Innova aja udah seperti dia kok kasarnya gitu maksud gue gitu kan. Dan posisi duduk juga gue jamin pasti lebih enak Innova dibanding Fortuner. Sangat. Tapi memang kalau misalnya kita bicara compare antara lu mau pilih Fortuner atau Venturer gitu, kalau menurut gua ya mungkin kembali lagi ke orangnya itu kebutuhannya untuk apa. Mungkin tracknya juga yang dia lalui. Gila lo, gua beli Venturer, track gua nih pegunungan bro. Ya kan lain lagi, iya nggak sih? Betul, mungkin betul, ya. Betul. Mungkin sih. Betul. Oke, terus gini Om, gua pengen tadi gue pikir gue karena udah cinta Kijang bro, makanya gue beli ini, bukan masalah gue nggak mau beli Fortuner. Nah, kalau tanggapan lu masalah Kijang, nah ini kan menyinggung tadi lu juga sempet bilang gue pernah keluar kota karena acara TKCI. Nah ini lu udah sejak kapan nih gabung di klub TKCI? Gue gabung di TKCI Bogor itu dari tahun 2006. Waktu itu gue posisi masih SMA. Jadi gue nongkrong di base camp TKCI Bogor itu bener-bener masih pakai seragam kabur sekolah. Jadi gue lebih sering di base camp dibanding di sekolah gitu. Jadi udah lumayan. Dan itu lu pakai mobil apa? Nah waktu itu gue pakai Kijang Kapsul SGX tahun 97. Ini nah, ada. Kita cantumin teman-teman. Nah, ini Kijang Kapsul SGX tahun 1997. Manual. Berapa tahun Om? Gue pakai itu dari SMA sampai lulus kuliah. 6 tahunan? Sekitar 5 tahunan gue pakai itu. Manual ya? Manual. 1500 cc? 1800, 7K. 1800? Mesinnya 7K. Oh, 1800. Iya. Nah, itu mobil... Software gimana waktu itu lo pakai itu? Karbu ya? Karburator. Platina ya? Platina.
Belum injection lu ganti belum, nggak? masih bener-bener Original? standar, original. Cuman emang gue lakukan perubahan juga, gue repaint, terus mobilnya gue pendekin karena gaya anak muda lah waktu itu, saat gitu, itu. hal itu. Velgnya juga gue pakai velg Mercy, itu velgnya tuh velg S-Class itu. Mercy Kalau S-Class. boleh tahu, dulu lu punya mobil itu beli berapa duit tuh? Dulu, jadi gini ceritanya, dulu Kijang itu bokap gue tuh ngasih ke gue ceritanya karena dia waktu itu dapat rezeki, dia beli CR-V waktu itu pada tahun 2006 itu. Nah akhirnya di mobilnya gue dapat lungsuran dari orang tua tuh ceritanya. Cuman kan gue mikir Kijang mobil keluarga banget gitu kan, Yoi. kayak dipakai nongkrong kayak kurang gimana. Akhirnya gue lakukan beberapa perubahan sampai akhir tadi yang seperti di foto. Ya lumayan juga eye catching pada saat waktu itu. Dan Kijang lah, kita tahu Toyota ya murah banget om, murah banget. Lu mau ngapain aja tuh sangat murah sekali gitu. Contoh murahnya dari sisi spare part kali ya? Ya Gimana tuh Om? kayak misalnya gini deh, kaki-kaki gitu ya. Itu lo dengan budget waktu itu ya 700.000 sampai 1 juta, itu tuh kaki-kaki lo dari depan sampai belakang udah ganti semua om. Gokil. Udah termasuk shock breaker lo itu. Semurah itu om. Gila, Semua ya ganti bener-bener semua komponennya, bukan cuma ganti shock doang. Iya, Kalau iya. sekarang 1 juta beli shock ini juga udah nggak cukup om, kasarnya gitu kasarnya. iya, Cuman iya. zaman dulu itu 1 juta tuh Kijang kapsul bisa semua lu ganti. Iya, iya. Dan kuatnya segitu mobil pendek begitu bisa bertahun-tahun om. Itu mah gua ngerasain banget. Makanya itu Kapsul apa kotak Om? kapsul om. Itu kapsul ya? Kapsul. Kotak juga lebih murah harusnya. Kotak Karena juga ya? sebenarnya kalau mesinnya 1800 kakinya mirip-mirip om. Bedanya kalau kapsul itu under axle, kalau kotak itu over axle. Beda pernya di bawah gardan atau di atas gardan Oke. kan. Nah, cuman kalau kita bicara kapsul yang mobil gua tadi itu kan under axle di bawah gardan. Itu kuat banget om, kuat banget dan murah. Jadi sesuai budget anak kuliahan lah waktu itu gitu kasarnya gitu. Karburator 1800 cc. 1800 cc. Kalau bicara konsumsi, agak Nah. sedang kali Om. Memang bensinnya agak lumayan. Sedang ya, agak lumayan sedang. ya. Itu dulu gua ya 1718 loh. 1718 waktu zaman bensin masih 4.500. 4.000 kali ya. Iya, 4.000-an ya zaman dulu ya. Lumayan sih, lumayan kalau bensin lumayan agak menguras kantong lah. Gitu sih ceritanya. Oke. Nah, terus dari situ lo lanjut pakai Abis gua lulus kuliah, ada rejeki, akhirnya ditambahin sama bokap lagi waktu itu karena masih belum kerja. Gua beli Innova GD 2014 diesel matic. Ada juga fotonya Innova tadi. GD diesel Matic tahun 2014. Nah, ini kita cantumin teman-teman. Nah, Oke. nah itu Gimana tuh? tentunya pada saat dari gua pakai Kijang kapsul terus naik ke Innova, berasa banget enaknya gitu ya, karena yang tadinya per daun bantingannya kayak truk gitu. Sekarang bantingannya jadi per keong kan lebih enak, lebih ampek gitu ya, mesin lebih enak gitu ya. Ya cuman semua itu dikompensasi dengan biaya perawatan juga yang lebih naik gitu kasarnya sih. Sorry, kalau SGX yang sebelumnya depan belakang per daun ya? Enggak, Belakang doang ya? belakang doang, depannya kan torsi. Oh, oke. Torsi, jadi Iya, tinggal iya. diputer aja Om. Oke, iya. Gitu. Nah, itu bantingan cukup berasa banget tuh ya. Lumayan juga sih Om. Kalau anak-anak muda zaman dulu pernah kedenger yang namanya Kijang pengen pendek harus coak sasis, ya gue melakukan itu. Gue melakukan itu. Sampai dimarahin gue sama bokap gue waktu itu. Lu insinyur Toyota Jepang bikin mobil kuat, lu coak sasisnya demi pendek. Sinting lu. Nah, itu ngomong-ngomong lu tuh kuliahnya gimana, Bro? Pancasila Om. Oh, Pancasila. Pancasila. Di bagian Fikom, ininya? komunikasi. Oh, komunikasi. Oke. Oh, gue pikir lo insinyur, maksudnya insinyur udah mikirin itu semua. Iya, iya. Oh, iya. Dari Jepang, lu malah tuh coak tuh sasis kan gila. Insinyur udah mikirin Iya, kekuatannya. dia ini berarti kan. Tapi ya kalau misalnya kita belum dapetin ininya ya kita pasti dioprak-oprek sama anak-anak dulu kan. Salah satu juga keuntungan kita ikut komunitas tuh kan kita jadi punya pedoman ya kalau kita memodifikasi itu. Kita pengen jalurnya kemana, kita ngobrol sama teman-teman. Kalau mau ngerusak juga ngerusaknya sampai titik mana. Jangan sampai berlebihan karena apa? Tetap harus mikirin yang namanya faktor safety segala macam kan gitu. Oke. Itu sih yang gua Jadi ada akuin. masukan ya. Ya, itu yang gua rasain kenapa buat gua TKCI Benefitnya. itu bener-bener, terutama TKCI Bogor ya, buat gua udah kayak keluarga banget buat gua karena ya gua dari awal gua main otomotif ya di situ gitu kan. Sampai sekarang. Jadi lu gabung 2006 ya? 2006 Om. Nah, jadi video sebelumnya teman-teman ada Om Teddy ya kan
terus juga Om Wisnu dan Om Bing. Nah, videonya thumbnailnya gue cantumin nih. Dari berarti udah 3 video gue sama teman-teman pecinta Kijang, dalam hal ini klub Toyota Kijang Klub Indonesia Kota Bogor ya. Nah, kalian bisa tonton juga video-video sebelumnya. Dan sekarang juga sama anak TKCI juga kita sharing dengan Om Rangga. Nah Om, tadi yang sebelum Venturer lo akhirnya dari SGX SGX ya? Kapsul SGX ya? SGX terus ke Innova KD series diesel. KD series diesel ya, yang tahun 2014 2014. ya? Nah itu apa namanya, berapa cc? 2500. 2500, oh lebih... Tapi jauh gimana? Om, dari bensin gitu jauh. Iya kan, maksudnya kan secara konsumsi bahan bakar, tapi kan murah nih. Nah benar, jadi waktu itu pengalaman gue itu kan dari dulu pakainya bensin. Nah tiba-tiba gue ada rezeki dikasih tambah sama orang tua, gue jadi bisa punya kesempatan untuk pakai diesel common rail kan waktu itu kan, yang KD series itu. Nah memang CC lebih besar, tapi konsumsi bensinnya lebih irit karena dia solar kan. Which is solar itu lebih murah daripada bensin waktu itu gitu sih. Betul. Tapi tapi secara ini ya, itu kan cc-nya lebih besar. Ya. Sama nggak? Diesel itu nggak tahu gimana Om ya, diesel itu pasti lebih irit sih Om. Gitu karena ya? Kan cara pembakaran. Walaupun secara cc lebih besar ya? Iya, karena kan kalau cara kerja mesin bensin sama diesel itu beda ya. Nah jadi yang gua rasain, anggaplah budget mahasiswa waktu itu ya, 100.000 di bensin sama 100.000 di diesel, jarak tempuhnya beda Om. Gitu sih kalau gua rasain. Sampai even yang gua Innovanya Matic loh. Oke, jadi secara konsumsi bahan bakar memang diesel lebih irit ya Om ya? Pasti. Nah, sekarang ini kan viral banget nih anak-anak klub semua jenis mobil ya, yang diesel ini sekarang kan lagi naik daun banget ya kayaknya. Bahkan temen gue ada di konten sebelumnya, Dwi Andika. Nah, sempat ngobrol masalah Innova diesel juga. Berisik. Nah itu dia bilang juga, dia punya Innova diesel, belinya cuma 120 apa? Gue lupa deh, ada di kontennya tuh sebelumnya. Setelah pakai sekian tahun, dia malah dapat untung gitu. Itu mobil diesel gila ya. Lagi digoreng Om harganya. Gokil. Lagi digoreng. Iya kan? Mengingat Toyota juga udah tidak mengeluarkan diesel itu juga kali yang pengaruh juga. Wah jadi sehingga langka kali ini. Nah oke. Terus apa namanya, kalau misalnya mobil ini nih Om, nah gua lihat kan dari sejarah lo mobil Kijang 97 2014. Nah teman-teman bisa lihat ya, maksudnya kayaknya selera lo nih wah kinyis-kinyis mulu ya kan. Salut gua asli. Wih, zaman dulu Kijang kayak gini nongkrong gila, kebayang gue. Patah tuh leher semua nih. Nengok semua tuh, kucing juga nengok ya gua rasa. Maksudnya enak banget dipandang gitu Om. Sampai yang sekarang nih kan. Nah sekarang ini kan lu pakai dari 2019. Nah, siapa tahu ada yang naksir nih. belum mau dijual. Gue selalu ngomong gitu Om, di channel gue ya kan. Siapa tahu lu misalnya, wah anjir nih keren banget, kuning lucu nih. Ya kan, Om Rangga kalau gua klik-klikin boleh nggak dilepas nggak tuh ya? Itu gimana mau komentari kalau kayak gitu Om? Tiba-tiba ada yang komen, Om dijual nggak? Kan gue nggak tahu tuh. Silakan dijawab Om. Buat saat ini sih kayaknya belum ya, masih sayang. Soalnya satu, kalau boleh jujur, ini gue beli pakai duit gue sendiri. Bener-bener gue kerja, gue ngumpulin. Oh ya walaupun modalnya awalnya dari yang bokap gue kasih, cuman kan tetap ini gue ngerasain bener-bener beli mobil pertama sendiri. Jadi ada first car dengan uang sendiri, jerih payah sendiri. Jadi nilai historisnya tuh dalam banget di sini dan tidak terbayarkan oleh cuan. Tapi belum tentu juga sih. Belum tentu juga ya. Kalau misalnya ada cuan yang menggiurkan, kenapa menggiurkan enggak? Ya, kenapa enggak? Tapi kayak untuk saat ini kayaknya sih belum sih. Masih kepake banget dan enak gitu. Gitu ya. Oke, gitu sih. Ya. Jadi sejarah hidup lo Om, di luar Kijang belum pernah ya? Dulu gue sempat pernah pakai Honda City tahun 2008, tapi nggak lama, nggak nyampe setahun. Setahun gue pakai itu. Oh nggak ya? Setahun. Iya. Jeduk metiknya. Iya dia kan CVT ya, dia kan CVT dan yang gue rasain, gue nggak cocok dengan mobil tarikan roda depan Om. Gitu ya. Kenapa? Karena gue bawa mobil rada, ya gue pakai kacamata, mata gue rada suka kurang ngelihat lobang gitu.
mobil taringan roda depan tuh yang gua rasain agak ringkih yang gua rasain. ya. Sehingga maintenance-nya lebih sering dibanding mobil taringan roda belakang gitu loh. Ditambah kalau sedan dipendekin, pendek banget. Gua kan gendut nih. Jadi terlalu pendek banget gitu maksudnya. Kurang cocok sih gua jadi. Nggak nyampe setahun lah kayak itu. Nggak nyampe setahun gua pakai. Oke, lainnya lu Kijang aja. Ya? Hidup gua isinya Kijang doang. Gokil. Para pecinta Kijang nggak hanya TKCI Om ya, jadi Banyak Kijang klub di Indonesia itu banyak Om ya. Ada TKCI, ada IKC, ada TKSCI, ada Innova Community, ada apa Innova Reborn Diesel Community, banyak banget Om, banyak banget. Halo para pecinta otomotif, khususnya para penggemar Kijang, salam hormat dari gua dengan Om Rangga. Para suhu, ya mohon izin kalau perbincangan ini ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Jadi silahkan komen aja para suhu, om-om semua, kita saling diskusi otomotif. Jadi Om Rangga, YouTube gue ini memang gue lebih ke menyediakan ruang sih. Kalau diomongin, wah Den Kusiano, Om Denny, YouTuber otomotif, gue agak-agak malu kalau diomong gitu Om. Karena kenapa? Ini statement gue ya, gue sampaikan lagi nih. Gue ini YouTuber otomotif yang kagak ngerti otomotif Om. Jadi narsum-narsum gue yang jago-jago, gue nanya gitu kan. Jadi awal-awal kemarin, oh gitu om, banyak ada yang komen, Bang Den, lu ngomongnya oh gitu mulu kata. Jadi gue lebih banyak ngedengerin gitu. Oh, ya. Mudah-mudahan learning by doing gue jadi tahu gitu kan. Semua juga pasti perlu proses kan. Gitu ya? Iya, pastilah. Oke Om, nah mungkin ini obrolan kita udah 30 menit lebih. Teman-teman mohon maaf kalau durasinya terlalu lama. Mungkin lu ada yang mau disampaikan nggak tentang mobil, atau lu mau nyampein tentang Kijang, tentang apapun itu ke teman-teman? Oh ya, sebelum closing statement lah ya, gue masih mau nanya satu lagi aja Om. Ini gue kembali lagi seperti opening gue awal. Memang YouTube gue banyak banget membahas dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, viewer atau netizen lah begitu ya. Bang, rekomendasi mobil 100 juta dong, apaan ya untuk keluarga nih, 7-seater. Bang, rekomendasi mobil 50 juta ya, kayak gitu-gitu. Nah, mengingat Kijang ini kan variannya banyak. Ada, lu punya gocap bisa beli tipe ini, cepet beli yang ini. Nah, lu boleh kasih tips nggak? Teman-teman yang punya anggaran entah 50, 100, menurut lu nih, sebagai lu pengguna mobil yang udah puluhan tahun Om. Kalau yang bandel dan gak rewel gitu Om. Kalau gua jawab berdasarkan sejarah hidup gua udah pasti bilang budget lu 50, 100 juta atau even 30 juta, gua pasti saranin kalian untuk beli Kijang. Toyota ya? Toyota Kijang. Kenapa? Satu, Toyota. Di Indonesia, Toyota kayaknya siapa yang melawan Om, udah nggak mungkin kasarnya gitu. Apa kelebihannya menurut lo? Toyota itu yang gua tahu dan gua rasain berdasarkan pengalaman gua, durability-nya udah pasti nggak usah ditanya Om. Itu satu. Kedua, spare part-nya di mana-mana ada. Melimpah ruah. Harganya dari harga grade 1, grade 2, grade 3. Apalagi yang lo mau cari gitu. Dan itu nggak mahal ya? Nggak mahal sama sekali Om. Dan ditambah satu lagi apa? Walaupun udah sekian tahun, ini mobil harganya tetap bertahan gitu kasarnya Om. Iya. Nilai value mobil itu lo tuh nggak berkurang jauh. Hitung-hitung lo nyewa lah kasarnya kalau kayak gitu. Dan gue spesifik di sini bicara Kijang. Kenapa? Karena Kijang itu lo mau pakai buat ngegaul, oke. Lo bawa sama keluarga, oke. Lo pakai kerja, oke. Mau dibikin untuk touring, oke. Segala macam bisa itu Kijang kalau menurut gua. Tinggal lo mau gaya ininya kemana gitu sih kalau menurut gua. Gitu nah, sih. Kijang cc yang paling rendah itu paling kecil? Di karburator itu sekarang yang masih beredar paling rendah itu setahu gua 1.500. Mesinnya 5K dia. Ya. Kalau ada statement gini, aduh Kijang tuh boros, statement lo. Gini, kalau dibilang Kijang itu boros, kalau gue bilang gini, memang bensinnya boros, tapi lu bisa dapat kehematannya di maintenance-nya kalau menurut gue. Kalau gue sih mikirnya gitu Om, hari-hari gue boros, tapi maintenance-nya murah banget Om, tinggal lu convert aja, gitu loh maksud gue. Supaya lu tetap ngerasa bisa menang. Kenapa? Karena kan perawatan gue murah, even bensin gue kasarnya boros ya. Kalau masalah boros kan tinggal gimana kaki juga. Kaki lu nggak di sekolah. Kalau kaki lu nggak sekolah ya boros ya. Gitu. Soalnya beneran Kijang itu spare part-nya murah banget. Percaya deh beneran. Dan kuat banget. Gokil ya. Parah ya. Iya. Oke. Ya gue setuju sih. Kalau misalnya ngomongin boros, aduh bisa kemana-mana nih jawabnya nih. Iya. Kaki lu udah bener belum nih? Nah, apa jangan-jangan settingan karbu lu kali? Nah, bisa juga gitu kan, benar. Iya, so far sih kalau misalnya kita menggunakannya
kaki lu disekolahin lah, ibaratnya lu nggak yang terlalu dibejak, masih ya nggak terlalu boros sih, sedang lah Om ya. Iya. Oke Om. Nah itu tips dari Om Rangga bagi lo yang memiliki budget 150 bahkan 30 juta. 30 juta itu masih bisa ya kebeli Kijang. Kijang Om, ya? pintu 3 Om. Pintu 3. Tahun 88 89 masih dapat. Oke, seperti obrolan gua sebelumnya di konten sebelumnya dengan Om Bing. Nah ini gue cantumin thumbnailnya. Ini gokil juga nih mobilnya nih. Nah itu harganya average di kurang lebih segitu. Tergantung kondisi juga sih Om ya. Oke. Terus terakhir nih Om, mungkin lo mau silakan closing statement, lo mau menyampaikan apapun atau bagi teman-teman lo wajib ikutan klub atau apa ya bebas deh. Karena mengingat banyak benefitnya dan lain sebagainya, atau lo bebas, lo ada yang mau lo sampaikan nggak buat para pecinta otomotif di seluruh Indonesia nih? Kalau yang mau gue sampaikan sih paling gini sih, kalau untuk pilih mobil itu terutama untuk bicara kaki keseharian ya, kita harus pilih dan pastiin mobil kita itu durability-nya benar, maintenance-nya oke, dan nggak nyusahin lah intinya gitu ya. Nah, dari sejarah hidup gue sih yang gue rasain Kijang itu udah memenuhi semua syarat-syarat itu yang tadi gue bilang sih Om. Nah, sehingga kalau gue bilang kalau misalnya di sini dari followernya Om Denkus yang nonton YouTube kita hari ini mau beli Kijang, nggak usah takut, nggak usah ragu, itu udah mobil paling bener kalau menurut gue gitu ya. Nah, kalau misalnya bicara komunitas, memang gue harus gue akui juga kalau misalnya kita tanpa komunitas, kita jalan-jalan sendiri segala macam tapi modif kayak kurang asik juga ya Om. Kita butuh yang namanya wadah, kita butuh lingkungan, kita butuh teman untuk sharing supaya kita nggak salah gitu loh Om kasarnya. Karena buat gue yang gue rasain TKC ini sangat amat membantu gue dalam modifikasi mobil-mobil yang udah pernah gue pakai sih gitu Om kasarnya. Dari mulai link bengkel, link spare part, itu kepake banget sih kalau menurut gue. Nah terlepas isian komunitas itu dianggap sebelah mata, ya itu kan tergantung orangnya sih Om, gitu kayak gitu. Gitu sih. Oke, Om Rangga, thank you banget closing statementnya. Jadi itu teman-teman ya, penjelasannya untuk konten kali ini, yaitu dengan judul apa nih? Innova Venturer tahun 2019. Matic diesel. Diesel. Yang punya sejarahnya dari dulu pakai Kijang terus. Panjang dah. Gitu ya. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau komen, masukan atau mungkin mengkoreksi atas perbincangan ini, mungkin ada yang salah, keliru mungkin ya, mohon maaf, silakan komentar atau ada yang masukan seperti apa. Dan juga gue mengundang nih para viewer, kalau misalnya lo mau sharing di YouTube gue silakan, lo tinggal DM aja ke gue. Om, gue juga punya mobil tua, silakan lo lihat nih mobil gue. Dan bukan menjadikan syarat khusus harus kece, enggak kok. Yang penting lo menggunakan mobil daily setiap hari, udah tahunan, lo mau sharing, ada keluh kesah silakan. Gua terbuka, jadi seperti yang tadi gua sampaikan, YouTube gua ini Denkus Channel adalah wadah komunikasi para teman-teman otomotif. Silakan lo bisa sharing di YouTube gua, tinggal DM gua aja di Denkus Channel. Terus terakhir lagi nih, jadi ngomong-ngomong, lo ada usaha di bidang otomotif gak? Gua kebenaran kerja di dealer sepeda motor Honda. Oke, sepeda motor Honda. Bukan Toyota ya? Bukan. Nggak ada motor, nggak ada mobil. Motor gua ya gitu kasarnya. Iya. Gitu sih. Oh gitu. Jadi motor baru gitu kan? Motor baru ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang beli motor baru, ada Instagramnya juga nanti di gitu. Untuk yang daerah Bogor ya, Bogor dan sekitarnya. Lu luar itu nggak boleh ya? Nggak boleh kan, ada area. Ya. Kalau motor Bogor harus Bogor ya. Motor Honda khusus. Honda khusus Ya, Kawasaki apa nggak ada ya Om? Nggak ada, kita auto race-nya Honda. Oke, itu alamatnya di mana Tom? Di Jalan Letnan Ibrahim Aji nomor 362 Bogor. Nah, gue orang Bogornya disebutin jalan itu gue harus disebutin patokan daerah mana Om? Gunung Batu lah, sekitar area Gunung Batu Bogor lah. Jalan Letnan Ibrahim Aji. Zaman dulunya itu daerahnya namanya Sindang Barang loh. Sindang Barang. Iya kan? Gunung Batu, pasar Gunung Batu ya, gue tahu dah. Ya, nggak jauh lah dari situ. Nggak jauh dari situ ya. Teman-teman warga Bogor khususnya
Atau mungkin warga Jakarta yang punya KTP Bogor Bisa. mau beli, Bisa. harus KTP Bogor nggak sih? Harus KTP Bogor, Om. Oh, wajib ya? Iya. Nah, itu mau beli motor sama Om Rangga boleh. Bisa. Dapat diskon nggak Om? Nanti ada yang Bisa, komen lagi. Oh, bisa juga. Bisa diatur. Tapi motor baru ya, bukan Motor second baru, ya. ya. Nah, ini Instagramnya Om Rangga gue cantumin juga. Kalian follow, ya, kepoin, di like, di love semua, komen, kan? Nah, kalau misalnya ada yang pengen saling tukar pikiran, ngobrol boleh tuh Om ya? Boleh, boleh. Masalah otomotif atau Boleh. apapun itu ya. Terbuka, terbuka. Terbuka, silakan teman-teman. Cukup Om, ada lagi mau sampaikan mungkin? Cukup ya? Cukup. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel gua, follow Instagram gua Denkus Channel, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Oke, mantap. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots.